Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sahabat BMA dimanapun berada. Semoga hari ini keadaannya sehat semua dan tetap semangat untuk belajar akuntansinya. Nah, kali ini kita akan coba lanjutkan kembali materi tentang akuntansi syariah yang berkaitan dengan bagaimana cara kita memahami akuntansi musyarakah. Nah, untuk memahaminya, kita akan coba bahas dulu pengertian dari akad musyarakah tersebut. Oke, sebenarnya apa sih akad musyarakah itu? Jadi kalau kita bisa jelaskan, ya, akad musyarakah itu adalah akad kerjasama antara kedua belah pihak, ya, antara dua pihak atau lebih gitu ya, antara dua pihak atau lebih, di mana mereka akan membangun atau mendirikan suatu usaha tertentu. Nanti masing-masing pihak ini akan memberikan kontribusi dana dengan proporsi bisa sama atau tidak sama. Dan mengenai tentang keuntungannya nanti akan dibagi berdasarkan berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugiannya berdasarkan porsi kontribusi dana yang telah mereka berikan. Nah, jadi kalau kita coba ambil kesimpulan dari makna tersebut, jadi dapat kita katakan bahwasanya akad kerjasama itu adalah akad musyarakah itu adalah akad kerjasama di mana boleh dilakukan oleh dua pihak atau bahkan lebih dari dua pihak. Dan kemudian nanti usaha ini akan disatukan, semua dana yang mereka miliki masing-masing akan disatukan dengan tujuan, ya tentu saja tujuannya untuk mencari keuntungan. Dan di dalam musyarakah ini, ya, bisa mengelola usaha itu secara bersama-sama atau bisa pula salah satu ditunjuk untuk mengelola usaha tersebut. Ya, yang lainnya tetap semua pihak yang ikut serta itu tetap memberikan dana, tapi yang mengelolanya bisa bersama-sama atau bahkan bisa diwakilkan atau ditunjuk salah satu pihak yang melakukannya. Nah, di sini dana yang akan dikumpulkan tadi untuk akad musyarakah ini tidak dibolehkan untuk kepentingan pribadi salah satu pihak atau seluruh pihak, dan tidak boleh pula dipinjamkan kepada pihak lain tanpa adanya izin dari mitra lainnya. Oke, jadi untuk definisi akad musyarakah, saya rasa ini sudah pada paham. Intinya akad kerjasama ini bisa dilakukan oleh dua pihak atau bahkan lebih. Oke, kemudian kalau kita mau pahami kembali ya secara gambarnya gitu ya, alur-alurnya seperti apa sih skema akad musyarakah itu, maka di sini kita bisa lihat ya, sama-sama kita bisa melihat di sini. Di sini ada akad musyarakah ya. Nah, kemudian di sini ada mitra aktif dan di sini ada mitra pasif. Oke. Nah, ini mitra aktif dan mitra pasif ya, nanti sama-sama akan mendapatkan laba atau rugi atas usaha yang telah mereka dirikan atau mereka kelola gitu ya. Nah, tapi nanti di sini kemudian di sini ada unit usaha ya, bentukan unit usaha tadi. Setelah melakukan akad musyarakah, jadi nanti baik mitra aktif maupun mitra pasif akan melakukan membentuk usaha yang mereka sudah rencanakan sebelumnya, dan kemudian ketika nanti dikelola ternyata usaha tersebut mengalami keuntungan, ya, jika untung, laba akan dibagi sesuai nisbah bagi hasil. Ya, sesuai dengan nisbah bagi hasil yang mereka telah tetapkan di awal kali melakukan akad musyarakah tersebut. Nah, bagaimana kalau rugi? Ternyata kalau rugi akan ditanggung sesuai porsi kontribusi dana yang mereka berikan sebelumnya pada saat akad terjadi. Jadi, di sini setelah misalnya andaikan kata mengalami laba atau rugi, maka nanti akan dibagi kembalikan kepada mitra pasif dan kembalikan kepada mitra aktif. Ya, sama-sama akan mendapatkan laba, sama-sama harus menanggung
kerugian. Nah, laba ini sesuai dengan nisbah bagi hasil, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana yang telah disalurkan untuk akad tersebut. Oke, baik. Kemudian, apa sih yang menjadi landasan atau hukum dari akad musyarakah ini? Ya, tentu saja karena ini adalah akuntansi syariah, maka landasan dan dari landasan hukumnya itu adalah menggunakan Al-Quran dan juga hadis. Nah, di sini ada ayat Al-Quran, Quran Surah Ash-Shad, ayat 24, itu mengatakan, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Nah, kemudian hadisnya, saya yang ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lain, tetapi apabila salah satunya mengkhianati yang lain, maka aku keluar dari keduanya. Ini adalah hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Nah, jadi inilah kedua landasan hukum yang digunakan dalam melakukan yang namanya akad musyarakah, ya. Oke, baik. Kemudian kita akan coba pahami bagaimana dengan rukun dan ketentuan akad musyarakah. Jadi, rukunnya itu ada, pertama adalah adanya pihak yang berakad. Tentu saja ya, akad ini akan bisa berjalan kalau ada pihak-pihak yang memang melakukan akadnya. Nah, pihak-pihak tersebut harus ada, ya. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi musyarakah ini juga harus cakap hukum. Tidak boleh yang tidak cakap hukum. Kemudian orangnya kompeten, ya, berkompeten dalam memberikan atau memberikan atau diberikan kekuasaan, ya. Kemudian kemudian dia memahami lah, ya, para mitra itu harus memperhatikan aturan-aturan atau hal-hal yang terkait dengan ketentuan syar'i, ya, mengenai tentang transaksi dalam musyarakah. Itu adalah ketentuan atau syarat dari rukun, salah satu rukun itu pihak yang berakad. Nah, mengenai tentang pihak yang berakad. Jadi yang kedua, objek akad, ya, objek akadnya. Nah, objek akadnya itu modal yang diberikan dapat berupa kas dan aset non kas. Jadi di sini boleh objeknya itu berupa modal, ya, modalnya itu objek itu boleh berupa kas maupun aset non kas, gitu ya. Nah, kemudian para pihak tidak boleh meminjamkan. Nah, meminjam dan minjamkan atau menyumbangkan atau menghadiahkan modal yang sudah didapat dari akad musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan para mitra, ya, kecuali atas dasar kesepakatan para mitra. Nah, kalau kita lihat berdasarkan fatwa, ya, Dewan Syariah Nasional nomor 8 tentang musyarakah, partisipasi para mitra dalam pekerjaannya merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Nah, kemudian apalagi rukunnya? Rukun yang berikutnya adalah sigat ijab kabul, ya. Sigat ijab kabul. Nah, ini pada saat mau melakukan akad atau transaksi musyarakah harus dinyatakan ijab kabul ini oleh para pihak yang, ya, para pihak yang akan berakad untuk menunjukkan kehendakan mereka dalam mengadakan kontrak atau akad musyarakah tersebut, ya. Jadi ada pihak yang berakad, ada objek yang dijadikan akad, kemudian ada sigat ijab kabulnya, dan kemudian adalah adanya keuntungan dan kerugian. Nah, di sini dalam hal keuntungan maupun kerugian musyarakah, menurut Dewan Syariah Nasional itu dia mengatakan para mitra diwajibkan untuk menghitung secara jelas keuntungan maupun kerugiannya. Nah, ini tujuannya untuk menghindarkan, ya, untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan maupun kerugian ketika penghentian musyarakah nantinya. Jadi, inilah rukun dan ketentuan akad musyarakah yang memang harus kita pahami, ya, untuk sebagai orang yang ingin menjalankan atau melakukan yang namanya akad musyarakah. Kemudian
akad musyarakah itu dapat berakhir gitu ya. Pada saat kapan akad musyarakah dapat berakhir? Jadi yang pertama, apabila salah seorang mitra menghentikan akadnya. Ya, salah satu mitra itu dia mengatakan untuk menghentikan akadnya, maka itu akan bisa berakhir akad musyarakahnya. Kedua, salah seorang mitra itu meninggal, seandainya ada salah satu mitra itu atau pihak yang berakad musyarakah tadi itu mengalami meninggal atau hilang akal, maka dia ini akan bisa berakhir akad musyarakahnya, atau boleh juga ini bisa tetap lanjut apabila dapat digantikan oleh salah seorang ahli warisnya yang memang benar-benar cakap hukum, artinya balik dan berakal sehat. Dan itu juga apabila telah disetujui oleh semua ahli waris lain dan dari mitra lainnya. Jadi kalau misalnya tidak disetujui oleh ahli waris atau mitra lainnya, maka ini akad musyarakahnya akan dikatakan berakhir. Nah, kemudian apalagi yang menyebabkan akad musyarakah itu berakhir? Ya, karena modal musyarakahnya hilang, atau habis gitu ya. Modal musyarakahnya tadi hilang atau habis, tidak lagi ada dana yang ada di perusahaan sehingga tidak bisa melakukan atau melanjutkan yang namanya kegiatan aktivitas usaha tersebut. Nah, inilah beberapa hal yang bisa menyebabkan akad musyarakah itu berakhir dan tidak dapat dilanjutkan kembali untuk dalam kegiatan usahanya. Nah, kemudian bagaimana penetapan nisbah dalam akad musyarakah? Ya, jadi di sini kita bisa pahami dalam akad musyarakah itu nisbahnya dapat dibagi dua kategori ya. Pertama itu dia pembagian keuntungannya secara proporsional sesuai modal. Yang kedua, pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Jadi maksudnya gimana? Ya, yang pertama itu katanya kan pembagian keuntungan proporsional sesuai modal. Artinya di sini keuntungan itu harus dibagi antara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama atau tidak sama. Ya, jadi apabila salah satu pihak menyetorkan modal lebih besar, maka pihak tersebut akan mendapatkan proporsi laba yang lebih besar juga. Jika para mitra mengatakan keuntungan akan dibagi di antara kita, berarti keuntungan akan dialokasikan menurut porsi modal masing-masing mitra. Nah, gitu ya. Jadi, intinya kalau di sini pembagian keuntungan proporsional sesuai modal artinya apabila nanti usaha tersebut mendapatkan keuntungan, memperoleh keuntungan di tahun tersebut atau periode tersebut, maka nanti akan dibagi kepada masing-masing mitra atau masing-masing pihak itu sesuai dengan proporsi modal yang mereka setorkan pada saat di awal akad terjadi. Nah, kalau satu pihak si A pihak si A, pihak B ini menanamkan atau menyetorkan modalnya dengan jumlah yang lebih besar dari pihak-pihak yang lain, maka ini akan mendapatkan bagian keuntungan yang besar juga dari pihak-pihak lainnya. Nah, yang kedua itu pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu di sini dalam menentukan nisbah itu yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tapi juga tanggung jawab, pengalaman, dan kompetensi atau waktu kerja yang lebih panjang. Nah, inilah dia perbedaannya. Kalau di sini proporsional tadi sesuai modal, dia tidak melihat sebanyak apa pekerjaan yang dia lakukan dalam kegiatan usaha tersebut. Tapi yang dilihat adalah sebesar apa modal yang ia setorkan. Maka semakin besar modal yang dia setorkan, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pihak lainnya. Tapi kalau dia yang keuntungan tidak proporsional dengan modal, ini dia akan melihat dulu bagaimana dengan tanggung jawab dia dalam usaha tersebut, pengalaman dia, kompetensi dia, kemudian waktu kerjanya dia selama mengelola usaha tersebut. Nah, itu akan dilihat di sana. Nah, bukan hanya dilihat dari modalnya saja, tapi juga melihat hal-hal lain yang terkait dengan pengelolaan usaha tersebut.
Nah, kalau mau menggunakan nanti pembagian keuntungan itu berdasarkan tidak proporsional dengan modal, maka nanti akan dilihatlah pihak-pihak mana yang memang layak mendapatkan nisbah hasil yang lebih besar dari yang pihak-pihak lainnya. Oke. Baik, itulah dia penjelasan terkait dengan akad musyarakah ya. Seperti apa pengertiannya, kemudian bagaimana sih prosedur melakukan akad ya, melakukan akad musyarakah tersebut, kemudian apa-apa saja rukun dan ketentuannya, kemudian bagaimana landasan hukumnya, kemudian seperti apa pembagian nisbah dalam akad musyarakah, itu sudah kita jelaskan tadi ya dengan sangat jelas. Mudah-mudahan adik-adik sahabat BMA dimanapun berada dapat memahami dari makna atau dari penjelasan terkait dengan akad musyarakah ini. Nah, untuk bagaimana dengan pencatatannya, perhitungannya, itu nanti akan dijelaskan di sesi berikutnya. Oke, baik adik-adik sahabat MMA dimanapun berada, demikianlah penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dapat dipahami dan sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.